Di pihak Kekaisaran Roh, selain Komandan Legiun Naga Suci Tangsan langsung terbunuh, ada 8 gelar Douluo yang mengikuti Bibi Dong ke dalam pertempuran. Dalam pertunangan pertama, seseorang dilemparkan ke dalam serangan habis-habisan Bibi Dong oleh drop tahap 8 pembunuhan burst dari Xiao Wu dan menemui kematian yang kejam, dan Yang Wudi meninggalkan Snack Lunch Douluo hampir mati. Gelar Douluo yang meminjamkan kekuatan mentalnya kepada Bibi Dong juga terluka parah ketika dia terlibat dalam serangan mental, hanya menyisakan 5 gelar Douluo dalam kondisi bertarung. Melihat Bibi Dong diledakkan terbang oleh serangan Tangsan, menabrak dinding begitu keras hingga berdarah, judul Douluo yang bodoh melompat turun hampir bersamaan, 2 dari mereka menangkap Bibi Dong, 3 lainnya menjaga di depan, menangki serangan lanjutan Tangsan. Melihat Tangsan pergi, mereka semua tidak bisa menahan nafas lega. Dalam pertempuran hari ini, pemuda yang tampaknya sangat muda, tetapi sangat licik yang telah memberi mereka kerugian besar, telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati para ahli puncak dunia Master Roh ini. Terutama ketika Tangsan telah mengambil kembali Seagot Trident, mereka benar-benar tidak memiliki harapan untuk melawannya. Tentara Kekaisaran Heaven Dou mundur 5 li seperti gelombang sebelum mereka berhenti di bawah komando Grandmaster dan Marshal Gelong, lalu kembali menyusun diri mereka ke dalam formasi rapi yang tampak seolah-olah mereka siap meluncurkan serangan kedua kapan saja. Ketika perintah untuk mundur datang, naga suci emas telah terpecah kembali menjadi trio Grandmaster. Ketika Tangsan menyerang benteng, Grandmaster telah memerintahkan 6 Shrek Seven Devils lainnya untuk naik dan bersiap untuk mendukung Tangsan. Mereka tepat pada waktunya untuk menyambutnya kembali. Berkumpul dengan rekan-rekannya, Tangsan segera mengulurkan tangan kirinya dan menarik Xiao Wu mendekat, berbisik, "Beri aku sedikit kekuatan, bawa aku kembali." Mengatakan demikian, dia berjuang untuk menarik napas, bergoyang lembut, menakut-nakuti Xiao Wu cukup untuk buru-buru menanamkan dia dengan kekuatan rohnya dan mendukungnya. Perasaan yang sekarang diberikan Tangsan kepada Xiao Wu seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Kamu baik-baik saja?" Tangsan dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Ayo kembali dulu." 7 iblis Shrek telah bersama selama bertahun-tahun, mereka sudah benar-benar memahami satu sama lain. Oscar segera menghasilkan sosis pemulihan besar, membiarkan Tangsan memakannya. 6 orang berkerumun di sekelilingnya, dengan cepat kembali ke perkemahan. Saat ini, tentara Tang sudah bergerak lagi. Hanya saja, kali ini mereka tidak menyerang, melainkan menyapu medan perang. Setiap baut panah yang ditempa oleh sekte Tang tidak ternilai harganya, dan mereka hanya membawa 120 orang, ditambah 48 dipanah. Setiap prajurit tentara Tang hanya dilengkapi dengan 168 baut. Itu sebabnya mereka harus mendaur ulang baut panah dari medan perang, untuk menggunakannya lagi. Ini juga mengapa Grandmaster dan Marshal Gelong tidak memimpin pasukan sepanjang perjalanan kembali. Dengan mereka sebagai pencegah, pasukan Kekaisaran Roh di Jialing Pass tidak akan berani bertindak tanpa berpikir keras terlebih dahulu. Orang-orang di sisi kerajaan Dou Surga yang bisa melihat ada yang tidak beres dengan Tangsan hanyalah mereka yang memiliki kekuatan spirit Douluo ke atas, dan Grandmaster yang sangat akrab dengannya. Di mata prajurit biasa dan bahkan Legiun Master Roh, dia adalah Raja Lan Hao yang kembali dalam kemenangan setelah menghancurkan musuh. Di mata mereka, Tangsan sekarang hanya identik dengan kata tiada bandingnya. Raja Lan Hao. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. 200.000 tentara yang kuat memberi Tangsan sambutan pahlawan. Setiap prajurit mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, bersorak tanpa pandang bulu. Orang-orang biasa hanya bisa melihat pertempuran antara para Master Roh di arena roh besar, dan itu pun tidak mungkin untuk melihat pertarungan tingkat judul Douluo. Bagi sebagian besar prajurit biasa, ini adalah pertama kalinya melihat Master Roh dari pertarungan level ini. Seagot Trident Tangsan telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam, dan sorakan mereka seperti tanah longsor atau tsunami benar-benar tidak terorganisir, benar-benar sepenuh hati. Di mata mereka, Raja Muda Lan Hao inilah yang mengalahkan permaisuri Kekaisaran Roh Bibi Dong serta sejumlah kekuatan Kekaisaran Roh yang telah membawa mereka ke kemenangan ini. Pahlawan seringkali adalah mereka yang memiliki dampak terdalam. Seluruh moral Heaven Dou Empire sudah mencapai puncaknya. Sebelum pertempuran ini, siapa yang mengira bahwa Legiun Master Roh Kekaisaran Roh akan benar-benar hancur dengan mudah? Bahkan 60% dari Legiun berat Kekaisaran Roh telah kembali ke Jialing Pass pada akhirnya. Itu adalah kerugian setidaknya 30.000 dalam pertempuran sebelumnya. Yang lebih penting lagi, tidak ada lagi cara untuk mereformasi Legiun Naga Suci semua penguasa roh Kekaisaran Roh. Ini adalah kemenangan sempurna yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kekaisaran Surga Dou yang memiliki keunggulan numerik absolut sejak awal, mengandalkan pertempuran ini untuk menekan Kekaisaran Roh sampai mereka hampir tidak bisa bernapas.
Tidak hanya moral yang paling rendah, tetapi bayangan bahkan telah tertinggal di hati para jenderal itu. Sedemikian rupa sehingga beberapa bahkan merasa Schadenfreude atas kerugian Legiun Naga Suci. Lagi pula, posisi tinggi Legiun Roh di masa lalu selalu membuat orang tidak hanya cemburu, tetapi para Master Roh Kekaisaran Roh yang arogan dan lalim itu selalu memiliki hubungan yang sangat tegang dengan para jenderal dan tentara biasa. Tang San mengatupkan giginya dan bertahan. Awalnya 100 sesuatu jin seagot trident yang dengan mudah dia ayunkan, sekarang terasa seperti beratnya 30.000 di tangannya. Overdraft kekuatan rohnya sedikit lebih baik, agak berkurang dengan memakan sosis pemulihan besar Oscar. Tubuhnya bagaimanapun juga sangat tangguh. Tapi, cerukan kekuatan mentalnya masih sangat menyakitkan, seolah-olah seluruh otaknya dilubangi. Dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia pulihkan sendiri. Marsekal Gelong bertanya kepada Grandmaster, "State Preceptor, bukankah kita akan menyerang sekali lagi? Saat ini adalah saat moral kita tertinggi, dan moral musuh terendah. Mungkin kita bahkan bisa menyerang kota, dan bahkan jika tidak, kita masih bisa menggunakan atrisi." Grandmaster berkata, "Strateginya tentu saja keputusan Marshal. Hanya saja, saya pribadi percaya bahwa sekarang bukan kesempatan yang baik untuk menyerang. Meskipun Jialing Pass memiliki moral yang rendah, para prajurit Kekaisaran Roh juga tahu apa arti celah yang dilanggar bagi mereka. Yang paling penting adalah masih ada Legiun Master Roh elit Kerajaan Roh di belakang celah. Marshal, benar-benar jangan lengah karena kita mengalahkan Legiun Master Roh musuh hari ini. Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Legiun Master Roh dalam serangan kami sekarang, tetapi 6.000 Master Roh kami jauh dari dapat dibandingkan dengan Legiun Master Roh Kekaisaran Roh manapun. Mereka memperkuat medan membuat sekte Tang pihak kita tidak dapat menunjukkan kekuatan crossbow Zhuge yang saleh. Jika kita memaksakan tuntutan, kerugiannya mungkin menjadi bencana." Keangkuhan asli Marshal Gelong sudah sepenuhnya dilenyapkan setelah pertempuran ini. Apakah Grandmaster atau Tang San, kekuatan yang mereka ungkapkan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh tentara Tang serta Legiun Master Roh ketika diperintahkan oleh Grandmaster, telah memberinya kejutan yang sangat besar. Mendengarkan Grandmaster, dia merenungkan, "Bagus. Pertempuran pertama kami adalah kemenangan besar. Menjadi terlalu berisiko benar-benar tidak disarankan. Ayo, sampaikan perintahku. Bunyikan gong untuk diingat." Tentara Kekaisaran Heaven Dou perlahan-lahan mundur, dengan rapi kembali ke camp 50 li jauhnya, dan Sue Beng secara pribadi bertemu dengan mereka. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tentara baru saja mundur, dia tidak mengungkapkan kekhawatiran apapun di lapangan. Menanyakan komandan di depan pasukan sama sekali tidak masuk akal. Ketika mereka kembali ke kemah, Tang San sudah linglung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia memasuki camp dan kembali ke tendanya sendiri. Ketika Xiao Wu membantunya berbaring, dia langsung tertidur lelap. Sejak kekuatan mentalnya mencapai level tanpa batas, dan terutama setelah memasuki level judul Dou Luo, ini adalah pertama kalinya Tang San menjadi sangat tertekan. Dia bahkan lebih lelah daripada ketika dia menghubungkan meridian ayahnya atau membantu ibunya bangkit. Asura Demon Light yang satu itu telah menghabiskan kekuatan mental, kemauan, dan kekuatan roh Tang San. Tang San tidur selama 3 hari penuh. Setiap hari tentara Kekaisaran Surga Dou akan secara rutin mengundang pertempuran, tetapi jalur Jialing tetap tertutup. Setelah tembok dengan cepat diperbaiki, mereka membiarkan tentara Kekaisaran Surga Dou berteriak dan mengutuk di luar, tidak peduli apa yang akan terjadi untuk berperang lagi. Cerukan Tang San memang parah, tetapi cedera Bibi Dong bahkan lebih serius. Tidak hanya dia terluka oleh seagot trident, yang lebih penting adalah cahaya asura terakhir Tang San, yang membuat Bibi Dong pingsan segera. Setelah diburu kembali oleh 5 judul Dou Luo, dia selalu tidak sadarkan diri. Jialing Pass sudah dalam sedikit kekacauan, untungnya masih ada 5 judul Dou Luo serta Legiun Malaikat yang berhasil mengendalikannya. Tapi mereka jelas tidak setuju untuk pergi ke medan perang. Heaven Dou Empire juga memindahkan peralatan pengepungan, mencoba mengepung tembok. Namun hasilnya sangat minim, apalagi disertai kerugian yang besar. Seperti yang dikatakan Grandmaster, ketika senjata tersembunyi tentara Tang tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka, dan Legiun Master Roh di dalam celah bergabung dengan pertahanan, sulit bagi Kekaisaran Surga Dou untuk maju satu langkah bahkan dengan jutaan pahlawan. Apa yang pertama kali dilihat Tang San ketika dia bangun dari ketidaksadaran adalah rambut hitam mengalir seperti air terjun. Xiao Wu berbaju putih, membungkuk di sebelahnya, tidur dengan sangat manis. Rambut hitamnya yang halus seperti selimut, menggambar garis lekuk tubuhnya yang sempurna. Melihatnya, hati Tang San segera dipenuhi dengan perasaan lembut. Kelelahan kekuatan mentalnya sudah hampir pulih,
dan kekuatan rohnya pada dasarnya sudah pulih tanpa perlu dia dengan sengaja berkultivasi sejak dia mencapai pencapaian besar dalam keterampilan surga misterius. Diam-diam meringkuk ke Xiao Wu, dia menariknya ke dalam pelukannya. Merasakan perasaan kaya yang membuat denyut nadinya bertambah cepat, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Xiao Wu. Dia terlalu mencintainya, bahkan pelukan sederhana seperti itu terus-menerus menggerakkan bagian terlembut dari hati Tang San. 4 bibir bertemu. Tubuh lembut Xiao Wu bergetar sedikit saat dia bangun kembali. Saat dia membuka matanya dan melihat Tang San, lengannya sudah setengah terangkat untuk mendorongnya menjauh, bukannya melingkari lehernya seperti ular air, menjawab dengan penuh semangat. Kedua kakinya yang ramping bahkan lebih langsung berputar di sekitar Tang San. Seperti gurita, dia pas dekat dengan Tang San. Perasaan yang benar-benar memikat itu membuat darah Tang San mendidih hampir seketika. Sama seperti Tang San tidak bisa membantu membelai pantat Xiao Wu, dan keduanya sudah agak tidak bisa menahan. Sebuah teriakan datang dari luar. Xiao Wu, apakah sang kecil sudah bangun? Mendengar suara ini, Tang San dan Xiao Wu terpisah seperti tersengat listrik. Mengangkat tenda, Liu Erlong masuk dari luar. Melihat ekspresi canggung Tang San dan rona merah Xiao Wu yang menawan, Liu Erlong segera mengungkapkan ekspresi iri. Maaf, aku mengganggu kalian anak-anak. Mama? Xiao Wu dengan malu-malu melompat ke Liu Erlong, meraih lengannya dan bergoyang dengan kuat untuk menyembunyikan rasa malunya. Liu Erlong tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Jangan goyang, kamu akan mematahkan tulang tuaku yang lelah jika kamu melanjutkan. Suasana hati Tang San sudah pulih, tersenyum. Bibi, 1, kamu masih sangat muda. Liu Erlong menegur, cukup sanjungan. Karena kamu sudah bangun, aku dan gurumu bisa lega. Pulihkan diri dengan benar. Jangan pedulikan apa yang terjadi di luar. Kekaisaran roh sudah memainkan kura-kura di cangkangnya. Tang San berkata, Bibi, aku akan pergi melihatnya. Secara fisik saya sudah baik-baik saja. Saat berbicara, dia mengangguk meminta maaf kepada Xiao Wu, yang memberinya senyum hangat sebagai balasannya, datang untuk menarik lengan Tang San. Aku akan pergi bersamamu. Sebagai pengajar negara serta komandan Legiun Master Roh Kekaisaran Surga Dou, Grandmaster memiliki tenda besar sendiri, khusus untuk mendiskusikan strategi dengan para Master Roh tingkat tinggi. Saat Tang San dan Xiao Wu dibawa ke sana oleh Liu Erlong, tenda sudah ramai. Shrek Seven Devils hadir sebagai delegasi non-voting, dan pada saat yang sama Poison Doulo Dugubo, Master Aula Kekuatan Titan mewakili Sekte Tang, Master Sekolah Seven Treasure Glazetile dan Wakil Komandan Legiun Master Spirit Ning Fengzi, Seven Treasure Glazetile Tetua Sekolah Sword Doulo Chenxin dan Bone Doulo Gurong. Dan Dekan Akademi Shrek Flender juga ada di sana. Tidak ada yang bukan kekuatan tingkat tinggi dari dunia Master Roh Kekaisaran Surga Dou. Penampilan Tang San segera membuat semua orang menunjukkan ekspresi bahagia. Poison Doulo adalah orang yang paling tidak menyembunyikan pikirannya, dan langsung melangkah maju untuk memberi Tang San pelukan beruang besar. Little Freak, aku tahu kamu lebih ulet daripada kecoa. Bagaimana? Semua pulih? Tang San tertawa. Jika orang tua aneh sepertimu baik-baik saja, bagaimana aku bisa mendapat masalah? Grandmaster mengangguk ke Tang San. Sejak San kecil datang, dia akan hadir sebagai delegasi non-voting. Kami akan melanjutkan konferensi. Karena Tang San terlambat, dia tidak bersikeras untuk duduk di depan meskipun posisinya di Heaven Dou Imperial Army sangat tinggi. Dia baru saja menarik kursi dan duduk di sebelah Shrek Seven Devils lainnya. Meskipun Grandmaster dan Ning Fengzi menempati kursi pertama di tenda besar, melihat Master Sekolah 7 Ubin berlapis harta karun yang tenang dan tenang, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas pada dirinya sendiri. Peristiwa saat itu pada akhirnya meninggalkan dampak. Penilaian Ning Fengzi tidak salah, tetapi dia secara pribadi mengambil tanggung jawab untuk mengurangi umur Kaisar Sueye. Jika tidak, baik dalam hal senioritas atau kekuatan, dia seharusnya duduk di kursi State Preceptor. Ini mungkin juga alasan Ning Fengzi berencana untuk meninggalkan posisi Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun ke Ning Rongrong setelah perang. Ning Rongrong dan hubungan 7 iblis pasti akan meningkatkan kesalahpahaman antara Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan Kekaisaran Surga Dou, terlebih lagi ketika Sue Beng membenci Sekolah Ubin 7 Harta Karun, dia masih tidak akan berani benar-benar melakukannya. Apapun kepada mereka. Bagaimanapun, Sekolah Ubin 7 Harta Karun sangat terkait erat dengan Akademi Shrek serta Sekte Tang, dan ketiga sistem hebat ini mendukung seluruh dunia Master Roh Kekaisaran Surga Dou. Akibatnya, Sue Beng hanya bisa menekan Sekolah Ubin 7 Harta Karun dengan otoritas. Meskipun pasukan kita menang luar biasa dalam pertempuran pertama, sangat merusak pasukan Kekaisaran Roh serta Legiun Master Roh,
keadaan saat ini masih sangat tidak menguntungkan bagi kita. Grandmaster melanjutkan pidatonya. Mungkin karena memegang posisi tinggi tahun ini, tapi wajahnya yang kaku sedikit lebih bermartabat. Tentara kita mungkin tampaknya memiliki jutaan pahlawan, dengan cara yang sangat mengesankan, menekan pasukan Kekaisaran Roh sampai mereka tidak berani meninggalkan Jialing Pass. Tetapi kenyataannya, dengan Jialing Pass yang diperkaya, mereka memilikinya jauh lebih mudah daripada kita. Kita harus waspada terhadap serangan mendadak setiap saat, tetapi mereka hampir tidak memiliki masalah dalam hal itu. Pada saat yang sama, dan yang paling penting, adalah hanya karena pasukan kita besar, konsumsi persediaan sangat besar. Kami tidak bisa menunda. Meskipun kami selalu bersiap selama bertahun-tahun, jika berlarut-larut seperti ini, lama-lama logistik tidak akan mampu mengimbangi dan pasukan kami akan runtuh tanpa perlawanan. Di permukaan Kekaisaran Roh memiliki pasukan yang jauh lebih sedikit daripada kita, tetapi mengandalkan pertahanan alami dari Jialing Pass ditambah sejumlah besar Master Roh mereka, sangat sulit bagi kita untuk menerobos. Bahkan jika kita menginginkan perang gesekan dengan musuh, itu juga tidak sesederhana itu. Kekaisaran Roh memiliki puluhan ribu Master Roh, tetapi kami hanya memiliki ribuan. Jika kita tidak mengirim Master Roh selama serangan pengepungan, maka prajurit kita akan dikonsumsi dengan kecepatan yang menakutkan. Jika kami mengirim Master Roh, pada dasarnya kami tidak mampu menanggung kerugiannya. Entah kita menemukan cara yang baik untuk menyerbu celah, atau kita menarik Kekaisaran Roh ke lapangan lagi. Dan konferensi kami hari ini adalah tentang bagaimana kami dapat mencapai dua kemungkinan ini. Mendengarkan Grandmaster, hampir semua orang mengerutkan kening. Jialing Pass seperti benteng tanpa cacat, tembok dan parit kokoh yang tak tertandingi, dan di belakangnya berdiri banyak pasukan Master Roh sebagai landasan pertahanan. Dalam keadaan seperti itu, tentara Tang yang digunakan Kekaisaran Surga Dou untuk menahan Legiun Master Roh Kekaisaran Roh tidak dapat menunjukkan efeknya dan secara efektif membunuh Tuan Roh musuh. Masalah yang mereka pahami, Kekaisaran Roh secara alami juga mengerti. Tujuan dari kubu mereka saat ini adalah untuk menyeret Heaven Dou. Rencana awal yang dirumuskan oleh Marshal Gelong adalah untuk perang gesekan dengan Kekaisaran Roh, mengandalkan kekuatan nasional yang tangguh untuk menghancurkan musuh. Tetapi setelah beberapa hari terakhir mencoba melancarkan serangan dengan tentara, hasilnya benar-benar berbeda dari keadaan yang direncanakan. Karena sejumlah besar Master Roh Kekaisaran Roh membantu pertahanan di dalam Jialing Pass dengan kekuatan seperti pohon di hutan, kerugian Kekaisaran Surga Dou selama serangan pengepungan sangat mencengangkan. Ini bahkan bukan poin yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa sementara mereka menderita kerugian besar, kerugian Kekaisaran Roh pada dasarnya dapat diabaikan. Jika terus seperti ini, rencana awal Marshal Gelong pasti akan hancur. Peralatan pengepungan pada dasarnya tidak ada artinya di hadapan para Master Roh, praktis sama dengan kerugian dari tentara. Dalam 2 hari pertama, Marshal Gelong pernah mengusulkan agar Grandmaster memimpin Legiun Master Roh untuk membantu serangan itu, tetapi Grandmaster telah memveto. Penjelasan Grandmaster kepada Kaisar Sui Beng sangat sederhana. Jika Kekaisaran Surga Dou memiliki jumlah guru roh yang sama dengan Kekaisaran Roh, membantu penyerangan itu tentu saja tidak masalah, itu hanya masalah kerugian. Tapi, kesenjangan sebenarnya dalam Master Roh antara Heaven Dou Empire dan Spirit Empire terlalu besar. Jika para Master Roh membantu dalam serangan itu, selama Jialing Pass mengubah balista mereka untuk menembaki para Master Roh Kekaisaran Surga Dou, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Jika fondasi mereka dirusak, maka tidak akan ada cara untuk melanjutkan perang ini. Sui Beng setuju dengan penjelasan Grandmaster, tetapi poin pentingnya adalah dia ingin menunggu sampai Tang San pulih untuk mendengar lamarannya. Kesan mendalam yang ditinggalkan Tang San dalam pertempuran pertama hari itu juga telah memberikan kejutan besar bagi Kaisar Surga Dou yang baru ini. Baru pada saat itulah Sui Beng mengerti mengapa ayahnya sangat menghormati Tang San, menobatkannya sebagai Raja Lan Hao. Selain efek besar sekte Tang pada Kekaisaran Surga Dou, potensi pertumbuhan Tang San sendiri juga merupakan bagian terpenting. Hanya saja, bahkan jika Kaisar Sui Ye dibangkitkan, dia mungkin tidak membayangkan potensi Tang San akan bangkit secepat ini. Grandmaster melihat ke arah Ning Fengzi. Tuan sekolah Ning, apa yang kamu sarankan? Ning Fengzi tersenyum sedikit. Sang kecil telah pulih, jadi lebih baik kita dengarkan dia dulu. Dunia ini sudah menjadi milik para pahlawan muda seperti ini. Mendengar Ning Fengzi mengatakan ini, wajah kaku Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis. Baginya, Tang San tidak diragukan lagi merupakan kebanggaan terbesar dalam hidupnya, bahkan lebih mulia dari posisinya sebagai pengajar negara. Ketika dia mendengar Ning Fengzi memuji Tang San, Grandmaster hampir tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Tanpa anak sendiri, Tang San adalah anaknya.
Tatapan Grandmaster beralih ke Tang San, tersenyum tipis. Kalau begitu San kecil, beritahu kami, apakah kamu punya rencana bagus? Tang San merenungkan, saat ini sepertinya saya memiliki dua cara. Ah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kaget pada Tang San. Hari-hari terakhir ini mereka selalu mempertimbangkannya dari sudut yang berbeda, tetapi tanpa mendapatkan ide bagus. Tang San baru saja pulih, dan benar-benar langsung memberitahu mereka bahwa dia punya dua rencana untuk menyelesaikan masalah tanpa menanyakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Tang San berdiri, guru, kepala sekolah Ning, semua senior. Apa yang dikatakan guru itu benar, konfrontasi frontal jelas tidak bijaksana. Jialing Pass mudah dijaga tetapi sulit diserang, menyebabkan kami terlalu banyak kehilangan. Memaksa serangan akan sangat mungkin mengubah umpan ini menjadi penggiling daging. Bibi Dong terluka parah dalam pertempuran terakhir, dan dengan harapan saya dia tidak akan muncul di lapangan lagi dalam waktu setengah bulan. Tapi dia masih bisa memberi perintah. Saya pikir tidak peduli metode apa yang kami gunakan untuk menarik mereka keluar, Kekaisaran Roh tidak akan dengan mudah mengambil alih lapangan. Dari dua metode saya, yang pertama memiliki tingkat risiko tertentu. Semua orang di sini berada di pihak yang sama, dan semua senior sangat akrab dengan kami Shrek Seven Devils. Di antara kami bertujuh, nama asli kakak kedua saya Oscar di Shrek Academy adalah Sausage Monopoly. Dan sekarang dia sudah menjadi jenis makanan Spirit Douluo melewati peringkat 80. Di antara banyak sosis yang bisa dihasilkan oleh rohnya, kemampuan cincin roh ketiga dikenal sebagai sosis jamur terbang cepat. Dengan kekuatan Oscar saat ini, sosis jamur terbang yang dia buat dapat memungkinkan siapa saja untuk terbang selama 10 menit, dengan kecepatan yang setidaknya menyamai ular jambul berekor Phoenix tingkat awal. Itu sudah merupakan kecepatan yang cukup besar. Setelah diproduksi, sosis jamur terbang efektif jika digunakan dalam waktu 10 hari. Dalam 10 hari, jika saudara kedua saya mendapat bantuan semua orang, dia seharusnya bisa menghasilkan setidaknya 20.000 sosis jamur terbang. Jika digunakan pada tentara Tang saya, setiap orang dapat memiliki 2 sosis. Jika tentara Tang saya tiba-tiba mengudara sementara tentara menyerang bagian depan dan menyerang master roh musuh di dinding jalur Jialing, itu pasti akan sangat efektif. 2 sosis jamur terbang sudah cukup bagi setiap prajurit Tang Army untuk terbang ke udara, menembakkan Godly Zhuge Crossbows 3 kali, dan kembali ke formasi. Mendengarkan Tang San, tatapan semua orang langsung terfokus pada Oscar, mata mereka cerah pada saat yang sama. Ide Tang San tidak diragukan lagi kurang ajar dan imajinatif, tetapi berpikir dengan hati-hati, secara teori seharusnya cukup bisa diterapkan. Grandmaster mengangguk. Ini adalah saran yang sangat bagus. Jika itu dilakukan dengan tepat, kita pasti dapat memberikan kejutan besar lainnya kepada para ahli roh Kekaisaran Roh. Tang San berkata, tapi, cara ini juga punya risiko. Pertama-tama, baut panah Zhuge Godly kami akan ditembakkan ke dinding, dan akan sangat sulit untuk diambil. 3 tembakan akan membuang 48.000 baut panah, lebih dari 1/4 dari seluruh pasokan kami. Kedua, setelah tentara Tang kami terbang ke udara, mereka pasti akan menjadi target bergerak. Meskipun Godly Zhuge Crossbows memiliki jangkauan yang sangat baik, Master Roh di atas peringkat 60 yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh masih dapat dengan mudah menyerang. Ditambah benteng pertahanan, tentara Tang mungkin menderita kerugian yang sangat besar. Yang terbaik adalah jika Legiun Master Roh dilemparkan dengan serangan skala penuh. Hanya seperti ini serangan kita akan memiliki efek terbesar, dan kerugian dijaga seminimal mungkin. Mendengarkan Tang San, semua orang mengangguk satu demi satu. Saat ini adalah rencana terbaik yang pernah mereka dengar. Namun, Tang San dengan cepat mengejutkan mereka lagi, metode kedua saya relatif lebih aman. Itu bagi saya sendiri untuk menghancurkan pertahanan musuh sejauh mungkin. Semua orang mungkin melihat pertarungan saya dengan Bibi Dong hari itu. Mengandalkan seagot trident, dinding kokoh Jialing Pass bukanlah apa-apa. Selama saya punya cukup waktu, saya bahkan bisa sepenuhnya meratakan pertahanan mereka dengan tanah. Rencana keduaku adalah menyerang pertahanan Jialing Pass dari jarak dekat sambil dilindungi oleh kalian semua senior. Saya percaya saya dapat menghancurkan lebih cepat daripada yang dapat mereka bangun kembali. Melakukannya dengan cara ini tidak hanya akan menarik Legiun Master Roh musuh untuk menyerang, tetapi pada saat yang sama juga membuka jalan bagi serangan utama kita di masa depan. Pada titik ini, Tang San berhenti, matanya berkedip. Tentu saja, menurut saya, cara terbaik adalah menggunakan kedua metode ini secara bersamaan. Bagi kami, cedera Bibi Dong adalah kesempatan langka. Kesunyian.
Seluruh tenda tenggelam dalam keheningan. Setiap orang berpikir dalam-dalam, otak mereka bergerak cepat, menghitung segala macam kemungkinan. Tang San duduk kembali di kursinya. Kedua rencananya bukanlah sesuatu yang dia buat di tempat, dia sudah memikirkannya dalam perjalanan ke Jialing Pass. Dia tidak bisa memimpin pasukan, tetapi dengan pikirannya yang gesit, sebagai Master Roh tipe kontrol dia masih bisa memikirkan cara terbaik untuk menerapkan kekuatan Master Roh. Setelah setengah dupa penuh waktu, Grandmaster dengan tajam berdiri dari tempat duduknya, menarik perhatian semua orang. Dia melihat ke arah Tang San, "San kecil, ayo pergi. Ikutlah denganku untuk melihat yang mulia." Tanpa pertanyaan, semua orang juga melihat bahwa setelah Grandmaster menghitung dengan cermat, dia benar-benar yakin dengan proposal Tang San. Hanya Oscar yang memiliki ekspresi pahit, menatap Tang San dengan sedih. Tang San tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Ao kecil, sepertinya kamu sebaiknya mulai membuat sosis sekarang. Rongrong, tetaplah bersama Ao kecil. Bekerja secara rahasia, semakin cepat semakin baik. 20.000 sosis, tidak kurang satu pun. Semakin cepat Anda bergerak, semakin cepat kita bisa meluncurkan serangan. Kesempatan terbesar kita adalah saat Bibi Dong pergi." 7 hari kemudian, di depan Jialing Pass, medan perang yang telah diam selama beberapa hari menjadi ramai sekali lagi. Kali ini 1.000.000 tentara Kekaisaran Surga Dou sepenuhnya dimobilisasi. Kavaleri ringan tercepat, kavaleri berat padat dan infanteri berat, serta sejumlah besar infanteri reguler, semuanya tersusun dalam formasi, secara bertahap maju. Meskipun jumlahnya sangat banyak, mereka masih dengan rapi perlahan-lahan didorong ke depan dalam satuan legiun. Di dinding celah Jialing, berdiri di posisi utama menggantikan Bibi Dong adalah Huliena yang menakjubkan. Huliena telah diangkat dari ranjang sakit. Bibi Dong tidak sadarkan diri selama 7 hari penuh setelah pertunangan terakhir, dan setelah dia bangun, dia segera mengirim perintah untuk Huliena, yang pada saat itu bertanggung jawab atas persediaan tentara Kekaisaran Roh, untuk mengambil alih posisinya, bertahan dengan semua kekuatan. Sebagai gadis suci Balai Roh Kekaisaran Roh sebelumnya, Huliena memiliki posisi yang sangat tinggi di antara semua guru roh yang terkait dengan Balai Roh. Menambahkan bahwa dia adalah murid pribadi Bibi Dong, meskipun itu tidak cukup untuk menyerang, itu cukup untuk mempertahankan tembok. Saat ini Huliena berdiri di atas tembok, di kepala 5 gelar Dou Luo, dengan ekspresi serius memperhatikan jutaan tentara perlahan mendekati Jialing Pass, mengerutkan kening dalam-dalam. Itu adalah pasukan jutaan. Meskipun pertempuran masih belum dimulai, tekanan tak kasat mata dari pasukan semacam itu masih membuatnya sulit bernapas. Bibi Dong dan 2 judul Dou Luo yang terluka parah masih hilang. Lagi pula, tidak banyak yang memiliki kemampuan pemulihan Tang San, dan luka mereka bahkan lebih parah daripada Tang San. Meskipun kemampuan pemulihan Bibi Dong juga sangat kuat, sayangnya, kali ini jiwanya yang terluka. Serangan Tang San merupakan pukulan yang sangat berat baginya, dan luka pada jiwa hanya bisa perlahan pulih seiring waktu. Setengah bulan yang diberikan Tang San agar dia pulih pada awalnya merupakan perkiraan konservatif. Faktanya, setelah Bibi Dong terbangun dari 7 hari tidak sadarkan diri dan memberikan serangkaian perintah, dia jatuh pingsan kembali. Hanya dalam 2 hari terakhir kondisinya membaik. Gadis suci, tidak perlu khawatir. Kekaisaran Surga Dou hanya bertindak kuat. Jika mereka benar-benar berani menyerang, kami akan memberi mereka pelajaran yang keras. Legiun Malaikat telah menyelesaikan persiapan, dan meskipun Legiun Naga Suci mengalami kerugian besar, sisanya masih elit. Guru roh kita masih berjumlah lebih dari 14.000, lebih dari 2 kali lipat jumlah musuh. Pembicaranya adalah judul Dou Luo di sebelah Huliena. Mendengarkannya, Huliena perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, Heaven Dou Empire seharusnya tidak menggertak kali ini. Tolong perhatikan, meskipun pasukan khusus yang Anda sebutkan sebelumnya agak tertinggal di belakang formasi, mereka semua dipenuhi dengan aura pembunuh. Jika itu hanya ancaman token, mereka sama sekali tidak akan muncul seperti ini. Juga, pasukan Heaven Dou Empire terjauh di depan semua memberiku perasaan yang sama. Sampaikan perintahku, siapkan seluruh pasukan. Sangat mungkin, Heaven Dou Empire memanfaatkan cedera guruku untuk melancarkan serangan utama mereka. Pada saat yang sama, sampaikan perintah saya untuk memotong 4 jembatan gantung. Itu akan menghalangi Kekaisaran Surga Dou mengirim ahli untuk memaksa mereka terbuka. Pindahkan seluruh Legiun Naga Suci ke atas dinding, pertahankan Legiun Malaikat pada kesiapan tingkat 1 di dalam dinding. Bersiap untuk bertempur. Ya, memiliki domain Dewa Kematian seperti Tang San, Huliena saat ini sepenuhnya mengungkapkan niat membunuhnya,
menunjukkan sisi kuatnya di hadapan semua perwira tinggi dan master roh tingkat pertama.